warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Selamat pagi anak-anak kami semua. Apa kabar hari ini? I hope all of you in a good condition. Okay. Now this is the first meeting ya. Ini pertemuan keempat. And our lesson is about ability. And for today we focusing to discuss about using can. Okay, please listen to my explanation. This is. Oke, seperti yang tadi Mam sampaikan, kita masuki KD 3.2, 4.2 yaitu ability. Nah ya, dimana di sini we will discuss about the using of can and will. For today, hari ini kita konsen membahas tentang penggunaan can. Oke, silahkan lihat penjelasan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Thank you. The aim of our lesson today, tujuan pembelajaran hari ini, after the lesson, all of you semuanya bisa identify the differentiate between can and will, and then you can make a sentence using can and will. Jadi menggunakan can and will menjadi kalimat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Yang pertamanya yaitu kalian bisa membedakan penggunaan can and will. Oke. Nah, what is can? Can itu dalam bahasa Indonesia artinya dapat. Jadi can to explain someone's ability. Jadi can ini menjelaskan kemampuan dari seseorang. Jadi contohnya I can drive, saya bisa mengemudi. Sinta can swim very well. Sinta bisa berenang dengan baik. Arman can play football, ya. Arman bisa bermain sepak bola. Atau students can speak English. Nah, bisa juga ya. Jadi can itu digunakan untuk explain someone's ability atau kebiasaan atau kemampuan seseorang. Nah, untuk bagian pertama adalah kalimat positif. Jadi the form of the positive sentence yaitu subject ditambahkan kata kerja pertama. Contohnya, Sinta can swim very well, ya. Sinta subject, can, kemudian swim itu adalah kata kerja bentuk pertama. Berikutnya juga Dayu can play badminton. Very good. And contoh yang ketiga, Mrs. Ayu can explain the lesson clearly. Mrs. Ayu itu adalah subjek, can ya, explain itu kata kerja pertama. Kemudian contoh berikutnya, Mr. Wahyu can drive car very fast. Pak Wahyu bisa mengemudi mobil sangat cepat ya. Jadi Mr. Wahyu itu adalah subjek can, kemudian drive itu adalah kata kerja bentuk pertama. Jangan lupa setelah subjek kata kerja bentuk pertama. Itulah bentuk dari kalimat positif dari penggunaan can ya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah negative sentence atau kalimat negatif. Contohnya bentuknya, formnya adalah subjek can ditambah not itu bacanya can ya. Kemudian verb one. Nah, contohnya she can swim very well. Dayu can itu cannot ya, play badminton very good. Mrs. Ayu can explain the lesson clearly. And contohnya lagi Mr. Wahyu can tambah not drive car very fast. Jadi ini paling mudah kalau negatif itu kita tinggal menambahkan not saja. Nah, jika kalimat positifnya sudah ada di atas, kalian harus mengganti subjeknya. Contohnya, kenapa menulis she? Karena di atas tadi kan sudah ada subjek perempuan kan. Jadi kalau Dayu berarti dia he ya kan. He can play badminton very good. Kalau Mrs. Ayu berarti she can explain the lesson clearly. Mr. Wahyu laki-laki kan, maka he can drive car very fast ya. Kalian sudah tahu ya subjek pronoun, subjek kalian semua udah tahu subjek pengganti ya. Nah, bentuk yang ketiga atau form yang ketiga adalah kalimat tanya, interrogatif ya. Nah, polanya, formnya adalah can ditambah subjek verb one. Jadi, can Wina swim very well? Jadi, can she swim very well? Wina itu kenapa muncul jawabannya yes she can? Karena Wina itu dia perempuan kan. Kemudian no she can karena she itu Wina. Oke, kalau dia yes maka jawabannya yes, subjek yang ditanya, kemudian awal dari pertanyaan itu can. Begitu juga contoh yang kedua. Can Dayu play badminton very good? Jawabannya yes, he can. Kenapa he? Karena Dayu itu dia laki-laki ya kan. Kemudian berikutnya juga sama, no he cannot ya kan. Kemudian contoh yang ketiga, can students study English now?
Yes, they can. Kenapa they? Karena students ya, jamak. Nah ya, no they can. Jadi paling mudah juga untuk kalimat tip, maka can-nya kita kedepankan, subjeknya kata kerja pertamanya. Jadi ada 3 nak ya bentuk dari kalimat yang sudah kalian ketahui dari kelas 7 dulu, yaitu positif, negatif, dan interrogatif atau question ya. Dan untuk can penggunaan ability ini, maka yang mesti kalian ingat adalah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Apapun subjeknya dia menggunakan can ya, dan kata kerja bentuk pertama. Jadi ada 3 bentuk kalimat: positif, negatif, dan interrogatif atau tanya. Nah, demikian all of our lesson today about can. Jadi can artinya adalah kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Nah ya, ada 3 bentuk kalimatnya, yaitu positif, negatif, dan tanya. Sekarang setelah menonton video Mam ini, silakan menggunakan pesan suara kalian membuat sebuah kalimat. Kalimat positif terlebih dahulu menggunakan can, kemudian kalimat negatifnya dan kalimat tanyanya. Mam tunggu ya. Pakai pesan suara, tidak ada yang jawabannya diketik. Mam tunggu sampai jam pembelajaran berakhir. Semuanya harus mengeluarkan suaranya, karena inilah untuk kehadiran your attendance list. Jadi itulah pesan suara kalian, itulah sebagai kehadiran dan nilai untuk keaktifan kalian dalam pembelajaran. Oke, jika ada pertanyaan dipersilakan gunakan juga voice note-nya. Jika sudah paham silakan langsung ke jawabannya. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam tunggu jawabannya menggunakan voice note-nya di grup ya. Tidak ada yang tidak mengeluarkan jawabannya. Oke, thank you. See you next week.